Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran IPA. Alhamdulillah kemarin kita sudah sampai di bab 3. Terima kasih untuk antum semua sudah mengikuti materi pelajaran IPA secara baik ya, dapat mengerjakan UTS juga secara baik. Nah, semoga di perjalanan menuju UAS ini kalian bisa lebih fokus, lebih rajin dalam mengerjakan tugas, dan ketika menjawab soal UAS bisa lebih mudah. Karena apa? Setiap tugas-tugas yang antum berikan akan sangat berpengaruh untuk nilai rapot kalian semua. Oleh karena itu, tolong tugasnya dikerjakan secara rapi, secara bagus, dan difoto secara jelas ya. Jadi jangan sampai fotonya buram atau terbolak-balik gitu ya. Biar mualim koreksinya juga mudah. Jadi ketika jawaban benar, ketika tidak jelas benar. Kalau jawaban nggak benar, nggak jelas, nggak bisa dinilai. Begitu ya. Baik, sekarang yang bab 4. Materinya tentang suhu, pemuaian, dan kalor. Nah, ini ada peta konsep ya, apa yang harus kita pelajari. Kalor itu sendiri terbagi menjadi 3 ya, dan bisa perubahannya terbagi menjadi 3, perubahan suhu, perubahan wujud, dan perpindahan. Nah, perubahan wujud itu bisa melepaskan atau memerlukan kalor, di antara seperti ini. Kita akan belajar tentang perubahan suhu terlebih dahulu, serta beberapa materi yang menunjang itu. Baik, kita mulai. Indra peraba tidak dapat digunakan sebagai alat pengukur suhu. Tangan tidak dapat dengan tepat digunakan sebagai alat pengukur suhu. Jadi ketika kalian sekarang musim kan ya, termogan ya, untuk mengukur suhu tubuh manusia biasanya ditembakkan ke tangan atau ke dahi kalau kalian ingin masuk ke masjid atau ke mall ya, atau ke tempat-tempat manapun atau fasilitas kesehatan. Biasanya ditembak itu untuk mengukur suhu. Pakai tangan bisa juga, tapi itu dikira-kira, tidak akan keluar angka ya. Jadi ketika orang, aku panas enggak, dipegang pakai tangan, ya kita nggak bisa memvonis itu panas atau enggak. Karena hanya berdasarkan kira-kira ya, hanya berdasarkan perasaan. Alat pengukur suhu dengan tepat dan bersifat standar, dalam arti bisa dipakai secara internasional, yaitu bernama termometer. Dalam SI, masih ingat SI, satuan internasional dinyatakan dalam Kelvin. Jadi secara internasional rata-rata suhu itu dinyatakan dalam Kelvin atau K. Kalau C, Celsius. Termometer sebagai pengukur suhu zat. Termometer bekerja berdasarkan perubahan volume, yaitu zat memuai jika suhu zat naik dan zat menyusut jika suhu zat turun. Ya. Jadi termometer yang berupa yang panjang itu zat. Membuat termometer. Bagian-bagian termometer. Ada pipa kaca yang berupa pipa kapiler, zat cair pengisi termometer atau raksa kalau nggak salah namanya ya, kalau mau lupa, skala, tabung gelas, reservoir atau tandon. Skala termometer, ini adalah bagian-bagian dari termometer dan ini adalah skala termometer. Termometer Celcius adalah skala termometer Celcius berada di antara 1 sampai dengan 100. Ini kalau termometer Celcius. Ada 3 macam termometer ya skalanya. Termometer Reaumur. Skala termometer Reaumur berada di antara 1 sampai 80 R Reaumur sesuai dengan satuannya sesuai dengan nama termometernya. Yang terakhir adalah termometer Fahrenheit. Skala termometer Fahrenheit berada di antara 32 sampai 212 Fahrenheit. Nah, ini membuat termometer masih. Kenapa kita belajar termometer? Karena termometer ini sangat erat hubungannya dengan suhu ya. Bahan termometer zat cair. Nah, ada zat cair di dalam termometer itu. Coba kita baca. Alasan air tidak digunakan untuk mengisi tabung termometer. Nah, tadi Mualim bilang isinya adalah raksa ya. Air membasahi dinding kaca sehingga meninggalkan titik-titik air pada kaca. Air tidak berwarna sehingga sulit dibaca batas ketinggiannya.
Jangkauan suhu air terbatas, yaitu 0 sampai 100 derajat Celcius. Perubahan volume air sangat kecil ketika suhu dinaikkan. Ciri-ciri termometer klinis. Nah, ini ada berbagai macam termometer ya, mulai dari termometer klinis. Termometer ini khusus digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Skala ukurannya hanya 35 sampai 42 derajat Celcius. Dan menggunakan zat muai yaitu raksa. Nah, yang Malin bilang tadi, atau namanya adalah Hg kodenya. Pada pembuluh termometernya terdapat bagian yang disempitkan dengan tujuan agar raksa yang sudah memuai tidak mudah turun dan pengukuran menjadi lebih akurat. Ciri-ciri selanjutnya adalah untuk mengembalikan raksa ke dalam tandon, termometer harus diguncang-guncangkan terlebih dahulu. Dan ciri-ciri yang terakhir merupakan termometer maksimum karena hanya dapat mengukur suhu tertinggi saja. Termometer, ciri-ciri termometer maksimum minimum 6 Bilani. Ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama adalah merupakan termometer khusus karena hanya digunakan untuk mengukur suhu tertinggi dan terendah di suatu tempat ya. Kalau ini termometernya untuk mengukur suhu di suatu tempat, namanya 6 Bilani. Skala ukurannya antara min 20 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius ya. Bisa sampai min. Kadang suatu tempat itu, suatu wilayah, misalnya di kutub utara atau di tempat yang bersalju hingga di bawah 0 derajat ya, sampai min bahkan. Kalau di Indonesia maksimal mungkin hingga sampai min 5 atau min 10 ya. Itu biasanya di puncak-puncak gunung. Kalau paling tertinggi jarang sampai 50 Celcius, rata-rata 40 maksimal kalau di Indonesia, atau 30 bahkan. Itu sudah panas banget ya. Nah, menggunakan zat muai alkohol dan raksa, dilengkapi dengan keping baja sebagai penunjuk skala. Ciri yang terakhir adalah disediakan magnet tetap untuk menarik keping baja turun dan melekat pada raksa. Ciri-ciri termometer ruang. Nah, ini beda lagi. Ini untuk di dalam ruangan. Untuk mengukur suhu ruangan menggunakan zat muai logam, tetapi ada pula yang menggunakan raksa. Jadi rata-rata termometer itu menggunakan raksa. Ada juga yang menggunakan zat yang lain. Ukuran tendon atau tandon ya maksudnya, untuk menampung zatnya, zat raksanya itu namanya tendon. Dibuat besar agar menjadi lebih peka terhadap perubahan suhu. Dipasang menggantung di ruangan, merupakan jenis termometer maksimum. Ciri-ciri termometer laboratorium, ini khusus di laboratorium, biasanya lebih kritis, lebih rinci ya untuk menunjukkan suhunya. Digunakan untuk mengukur suhu dalam percobaan, penelitian, atau pengukuran ilmiah lainnya. Menggunakan zat muai raksa, skala ukurnya lebar, nah yang lebih lebar maksudnya ya, lebih rinci, hingga di bawah 0. Terdapat jenis termometer laboratorium yang sengaja tidak diberi skala agar dapat digunakan untuk praktik penentuan skala. Keuntungan dan kerugian penggunaan zat cair sebagai termometer. Berikut ada keuntungan dan kerugian yang bisa Antum lihat di slide ini. Keuntungan yang pertama adalah mudah dilihat karena mengkilap. Pemuaiannya teratur, tidak membasahi dinding kaca. Jangkauan suhunya cukup besar, yaitu mulai dari min 39 derajat Celcius hingga 335 atau 300 tidak mungkin ya, 35 derajat Celcius, mulai dari min sampai plus, rentangnya sangat jauh. Kerugiannya adalah harganya mahal, tidak dapat mengukur suhu sangat rendah kurang dari min 39 derajat Celcius, dan merupakan bahan beracun ya, mulai dari raksanya, zat cairnya, sampai bahan-bahan penunjang lainnya. Keuntungan dan kerugian penggunaan zat cair sebagai termometer yaitu menggunakan alkohol ya. Kalau raksa jelas sangat beracun tadi. Nah, yang alkohol kita coba lihat keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan menggunakan zat cair alkohol adalah harganya murah. Kita tahu sendiri ya, di apotek itu 70% alkohol itu murah, mungkin sekitar 15 ribuan. Biasanya untuk luka ya, untuk membersihkan bekas luka atau membersihkan alat-alat laboratorium atau rumah sakit. Lebih teliti untuk perubahan yang sangat kecil karena pemuaiannya cukup besar. Jadi bekunya rendah hingga min 112 derajat Celcius.
Kerugiannya, titik didihnya rendah, yaitu 78 derajat Celcius, sehingga tidak bisa mengukur suhu tinggi. Tidak berwarna sehingga sulit dilihat dan membasahi dinding kaca. Jelas ya, tadi di awal, di slide sebelumnya sudah Mualim sampaikan kenapa membasahi dinding kaca itu bisa merugikan dalam penggunaan termometer. Nah, saat ini adalah materinya tentang bahan termometer, zat padatnya. Jadi masih berupa struktur termometer, atau di sini disebutkan judulnya adalah membuat termometer. Nah, sekarang kita membahas tentang zat padatnya. Termometer bimetal, termometer ini menggunakan bahan logam untuk menunjukkan adanya perubahan suhu dengan prinsip logam akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Yang kedua adalah termometer hambatan. Termometer ini dapat mengukur suhu di atas 1000 derajat Celcius. Hambatan listrik pada seutas kawat logam akan bertambah jika dipanaskan. Termokopel. Nah, apa ini? Coba kita baca. Permukaan yang berbeda antara dua logam yang kedua ujungnya disentuhkan akan menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL. Besar GGL ini yang dimanfaatkan oleh termokopel untuk menunjukkan suhu. Nah, ini termometer, bahan termometer yang terbuat dari zat padat. Termometer gas. Termometer ini jarang digunakan. Biasanya terdapat di laboratorium untuk kegiatan penelitian. Banyak dipakai dalam kegiatan industri. Nah, yang pertama adalah termometer optis. Atau ada dua ya, termometer pirometer dan termometer inframerah atau infrared. Pirometer bekerja dengan mengukur intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda yang sangat panas. Dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi, yaitu hingga 500 sampai 3000 derajat Celcius. Ini dipakai di mana, Mualim? Biasanya ini di tempat pelepuhan logam ya. Itu sangat panas hingga ribuan derajat Celcius. Termometer inframerah. Cara menggunakan yaitu dengan menekan tombol sampai menunjukkan angka tertinggi sambil mengarahkan sinar inframerah ke sasaran yang dituju. Sinar yang diarahkan ke logam akan memantul dan pantulan tersebut direspon oleh sensor penerima hingga termometer inframerah menunjukkan angkanya. Antum tahu biasanya di termogan ya, kan biasanya ada merah-merahnya tuh. Nah, itu yang dimaksud. Termogan kenapa? Karena bentuknya ya. Kalau metodenya menggunakan termometer inframerah. Baik, itu aja untuk pertemuan kali ini. Semoga antum bisa lebih mudah dalam memahami ya. Nah, untuk tugasnya silahkan antum catat apa yang telah Mualim sampaikan. Ya, mulai dari yang pertama yaitu mulai dari ini. Ada kurang lebih ada 10 slide ya, atau ya ada 10 slide, 10 atau 11 slide mulai dari indera peraba ya yang tidak dapat digunakan sebagai alat pengukur. Jadi setiap ingin mencatat antum di pause aja video ini, jadi bisa dengan mudah mencatat biar gak mati-mati layar HP-nya. Nah, waktu standby layar HP-nya itu dipanjangkan waktunya atau nggak mati sekalian gitu layar HP-nya, jadi bisa mudah antum dalam mencatat. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ada 11 slide yang harus antum catat. Catat yang rapi ya di buku tulis, kemudian di foto juga dengan jelas agar Mualim mudah koreksinya. Karena apa? Ini sangat berpengaruh terhadap nilai harian antum. Jadi semua rapot itu kan ada nilai hariannya. Itu Mualim ambil dari tugas-tugas harian ini. Ini sudah dari ringkasan dari buku paket. Jadi ini sudah sangat ringkas sebenarnya karena materi bab yang keempat ini panjang. Jadi kemungkinan akan terbagi menjadi 3 pertemuan biar antum mudah belajar dan mencatatnya. Ini udah Mualim ringkas, jadi untuk lebih lengkapnya bisa antum baca di buku paket untuk ringkasannya dari slide yang sudah Mualim sampaikan di video ini. Baik, itu aja. Selamat mengerjakan tugas yang Mualim berikan. Mencatat dengan senang ya, dengan rajin. Setelah itu dikirim ke link Google Form yang akan Mualim taruh di bawah video ini.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.